Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar pewarisan sifat pada makhluk hidup, IPA kelas 9 SMP semester 1. Ini merupakan KD 3.3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan melihat KD, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, mempelajari materi DNA, peranan materi genetik pada penurunan sifat, hibridisasi, pewarisan sifat pada manusia, pemuliaan, latihan soal, dan kesimpulan. KD 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. KD 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mengikuti pembelajarannya, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi materi genetik, hibridisasi, dan pewarisan sifat. Kalian mampu membuat bagan persilangan, membuat rancangan pemuliaan hewan dan tumbuhan. DNA, deoksiribonukleat acid, merupakan molekul penyusun kromosom. Kromosom merupakan materi pembawa sifat yang berada di dalam inti sel. DNA tersusun dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya sebagai anak tangga berpasangan basa nitrogen purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Sitosin akan berpasangan dengan guanin, adenin akan berpasangan dengan timin melalui ikatan hidrogen. Molekul DNA berpilin, maka merupakan bentuk double helix. Dari DNA inilah akan mewujudkan sifat fisik yang kita namakan fenotipe. Bagaimana peranan DNA dalam pewarisan sifat? Sifat yang terdapat pada anak atau terdapat pada kalian itu berasal dari orang tua kalian. Misalnya, kuping yang lepas itu merupakan sifat dominan dari kuping yang melekat, sifat resesif. Sifat dominan sifat yang dapat menutupi sifat lain yang sejenis, sedangkan sifat yang ditutupinya adalah resesif. Sifat dominan berasal dari gen dominan. Gen merupakan bagian dari DNA. Gen dominan biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Kedudukan gen dalam kromosom dinamakan lokus. Sedangkan genotipe merupakan susunan gen dalam kromosom. Fenotipe penampilan fisiknya, sehingga fenotipe merupakan gabungan antara genotipe dengan lingkungan. Alel merupakan pasangan gen pada lokus yang sama dengan kromosom homolognya.
Sel yang kromosomnya tidak berpasangan merupakan sel haploid, misalnya sel kelamin. Sedangkan sel yang kromosomnya berpasangan dinamakan sel diploid. Gen yang menyusun gamet merupakan gonosom. Gen pada sel tubuh merupakan kromosom pada sel tubuh autosom, kromosom pada sel kelamin gonosom. Hibridisasi merupakan persilangan yang ditemukan dan dikembangkan oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel menemukan hukum dari hibridisasi, yaitu segregasi dan asortasi. Dari persilangan satu sifat atau monohibrid dan persilangan dua sifat dihibrid, tiga sifat trihibrid, dan seterusnya. Mendel menggunakan tanaman kacang ercis. Kenapa Mendel menggunakan tanaman kacang ercis? Karena pasangan sifatnya jelas, bunganya sempurna, dan pemasakan putik benang sarinya bersamaan. Serbuk sari mudah dipindahkan dan umurnya juga pendek. Nah, pada monohibrid misalnya bunga kacang ercis berwarna ungu disilangkan dengan bunga kacang ercis berwarna putih. Ternyata hasil keturunan pertama ungu, maka Mendel menyatakan bahwa ungu merupakan sifat dominan dari warna bunganya. Lalu sebagai turunan, sebagai tetua kedua, F1 disilang F1, pada keturunan keduanya didapat ungu 75% dan putih 25%. Sehingga perbandingan fenotipe pada monohibrid 3:1. Begitu juga pada dihibrid menggunakan dua sifat. Misalnya di situ bentuk biji dan warna dari bijinya bulat kuning dengan keriput hijau. Ternyata hasilnya adalah bulat kuning, maka bulat dan warna kuning merupakan sifat dominan. Didapatlah pada keturunan kedua perbandingan 9:3:1. Bila dominan dengan resesif sama kuat, maka dinamakan intermediate. Pada intermediate akan muncul dalam genotipe heterozigot, sehingga perbandingan fenotipe dan genotipenya pada F2 itu sama, 1:2:1 pada satu sifat. Pewarisan sifat pada manusia, ada sifat yang dari gen dominan, ada sifat dari gen resesif, ada juga sifat yang tidak diinginkan, ada juga sifat yang diinginkan. Misalnya albino, sifat tanpa melanin, sehingga albino itu tidak punya pigmen. Disebabkan oleh gen resesif disimbolkan dengan A kecil, maka genotipe A kecil albino. Sifat ini berarti melekat pada autosom. Ada juga rambut keriting, misalnya rambut keriting itu merupakan sifat dominan, disimbolkan dengan C besar, sedangkan rambut lurus disimbolkan dengan S kecil. Maka bila fenotipenya berombak, maka genotipenya C besar S kecil. Ada juga bentuk rambut pada dahi yang berbentuk huruf V atau widow peak, disebabkan oleh gen dominan W besar. Pewarisan sifat pada manusia ada yang terpaut pada kromosom kelamin, misalnya pada kromosom X. Contohnya buta warna dan hemofili, sehingga penderitanya adalah laki-laki. Laki-laki buta warna XC kecil B Y.
Sedangkan perempuan pembawa buta warna XC besar B kecil, XC kecil B kecil. Begitu juga hemofili. Penentu jenis kelamin pada manusia adalah kromosom Y. Bila ada kromosom Y, maka jenis kelaminnya laki-laki. Bila tidak ada kromosom Y, maka jenis kelaminnya perempuan. Gamet dari perempuan itu X dan X kromosomnya, sedangkan dari laki-laki spermatozoanya ada yang X, ada yang Y. Berikutnya pemuliaan. Pemuliaan merupakan aplikasi dari hibridisasi yang menghasilkan bibit unggul. Misalnya ayam pedaging yang sehari-hari sering kita konsumsi. Itu berasal dari Inggris, Cornish. Sedangkan ayam petelur berasal dari Amerika, Plymouth Rock. Lalu jagung hibrida yang sudah dihasilkan oleh Indonesia mulai dari C1 sampai Bima 14 Batara, padi dari IR64 sampai IPB 4S, dan sapi Pras Price Holland. Latihan soalnya, DNA merupakan penyusun ya kromosom, adenin pada DNA akan berpasangan dengan timin, gen merupakan potongan dari DNA pasangan gen dengan kromosom homolognya alel, monohibrid menghasilkan perbandingan 3:1 di hibrid 9331. Kesimpulan kita, materi genetik adalah DNA, bagian DNA yang bertanggung jawab dalam pewarisan adalah gen. Monohibrid dihibrid, sifat dominan gen dari gen dominan, sifat resesif dari gen resesif, sifat pada manusia ada yang terpaut pada gonosom, ada juga yang autosom. Sedangkan pemuliaan menghasilkan bibit unggul. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.